Halo semua, kali ini kita akan belajar satu rumus yang teman-teman harus bisa, karena rumus ini kepake banget di tempat kerja, namanya rumus VLOOKUP. Kita akan pelajari dua contoh yang paling umum ya. Ini adalah dua contoh penggunaan rumus VLOOKUP yang paling sering saya temui di tempat kerja. Yang pertama, kita akan melakukan pencarian sebuah nilai. Jadi misalnya kita punya kode produk dan kita pengen tahu nama produknya apa berdasarkan tabel referensi yang kita punya. Kemudian contoh yang kedua, kita akan melengkapi sebuah tabel. Jadi misalnya kita punya tabel penjualan seperti ini, kita tahu kode-kode produknya dan kita pengen tahu harganya. Jadi kita akan lengkapin tabel ini berdasarkan tabel referensi juga menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, langsung aja kita coba contoh yang pertama. Jadi untuk menggunakan rumus VLOOKUP ini, kita membutuhkan 4 parameter atau 4 input ya. Jadi dia butuh ada 4 informasi nih. Yang pertama, kita perlu tahu lookup value-nya, atau ini kata kunci yang kita gunakan untuk melakukan pencarian. Misalnya dalam hal ini kita perlu kode produknya ya, karena kita akan mencari di tabel referensi ini berdasarkan kode produk tersebut, makanya kita pilih dia sebagai lookup value. Kemudian yang kedua tentu di sini yang kita butuhkan adalah table array, atau tabel referensi yang kita gunakan. Nah, kita akan gunakan tabel ini sebagai referensi. Di sini kita bisa pilih tabelnya secara keseluruhan seperti ini, atau kalau misalnya kolomnya banyak, kita cukup pilih kolom yang kita perlukan aja. Nah, karena kita mau tahu nama produknya, ya kita cukup pilih sampai kolom produk aja, nggak perlu sampai kolom harga. Gitu. Kemudian kalau udah, kita isi parameter yang ketiga, yaitu kolom index number. Nah, ini maksudnya apa? Karena dalam hal ini kita mau ambil nama produk, jadi kita cari nih, di tabel yang kita pilih ini, nama produk itu ada di kolom urutan keberapa. Jadi parameter ketiga ini adalah nomor urut kolomnya ya. Karena kita mau ambil nama produk, maka kita isi angka 2. Karena nomor urut kolom ini dihitung dari kiri. Jadi ini 1, kemudian ini 2. Kemudian yang terakhir ini adalah cara perbandingan yang dilakukan oleh si rumus VLOOKUP. Jadi pada saat dia cari kode yang kita punya ya, lookup value-nya tadi, di kolom kode, dia akan melakukan perbandingan terhadap setiap nilai yang ada di sini. Nah, kita mau perbandingannya ini dilakukan secara exact matching. Jadi kalau benar-benar ketemu sama persis, baru dianggap dia ketemu gitu kan nilainya. Makanya kita biasanya selalu isi angka 0. Kalau udah, kita bisa kurung tutup dan tekan enter. Nah, hasilnya adalah Sony karena di sini kodenya TV0001, maka nama produknya adalah Sony. Kemudian kita coba contoh yang kedua. Ini caranya sama, VLOOKUP, kemudian lookup value-nya ambil kode produknya. Table array-nya masih sama, cuma kali ini kita butuh pilih semua kolomnya sampai ke paling kanan karena kita mau ambil kolom harga. Kemudian di sini ada satu hal yang beda nih. Nah, ini penting banget. Jadi rumus ini nanti kita akan copy ke bawah karena kita mau lengkapin kolom harga ini kan. Semua barisnya mau kita isi. Tapi kita cuma pengen ngetik rumusnya sekali. Jadi nanti kita akan copy ke bawah. Nah, di sini penting untuk membuat yang namanya absolute reference. Jadi kita harus tekan F4 atau Fn F4 supaya bagian nama baris dan kolomnya ini dikasih tanda dolar. Jadi ini gunanya untuk mengunci supaya ketika kita nanti copy rumusnya ke bawah, tabel referensinya ini nggak ikutan geser ke bawah gitu. Jadi kita kunci menggunakan tanda dolar ini atau pakai shortcut F4. Setelah itu kolom indeksnya tentu di sini kolom keempat dan parameter keempat kita isi 0 seperti biasa. Kemudian tekan kurung tutup dan tekan enter. Setelah itu kita tinggal copy rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, itu tadi dua contoh penggunaan rumus VLOOKUP ya. Yang pertama kita bisa gunakan untuk mencari sebuah nilai tertentu. Kemudian yang kedua kita bisa gunakan untuk melengkapi tabel. Yang penting tadi jangan lupa kalau kita akan copy rumus ini ke bawah ya seperti tadi, harus dipastikan tabel referensinya ini kita kasih tanda dolar atau kita gunakan yang namanya absolute reference.
Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Thank you.